Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jika kita ada hari ini bukan karena kita kuat, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Patutlah bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Dia mengasihi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Kami menyerahkan ibadah kami pagi ini di dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun umat jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang ada di rumah. Sehingga hati kami bersatu di dalam penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku kekasih Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah ungkapan yang pantas untuk kita berikan kepadanya untuk segala kebaikan, kemurahan, kebajikan dalam hidup ini. Sebab Dia baik, Dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Indahnya kasih-Mu. Kami menyembah Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus.
Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, Allah yang berkuasa. Ditinggikan Tuhan, dimuliakan namamu, Engkau mulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Kami puji namamu, kami sembah. Haleluya. Oh, besar Tuhan, besar kuasa-Mu. Haleluya. Oh, kami menyembah Allah kekuatan kami. Kami tinggikan namamu, ya Tuhan. Engkau dipuji, Engkau disembah. Kasih setiamu, kasih setiamu selamanya, Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Kepadamu kami menaruh percaya dan pengharapan. Hanya padamu kami percaya, hanya padamu kami menyembah. Kiara lama sanda ya ranamu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami. Tinggi, panjang, lebar, tak mampu kami menyelaminya. Terima kasih Bapa. Engkau dipuji, ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Biarkan firman mengubah hidup kita, menjamah kita, memberkati kita, dan menjamah hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari bersama-sama kita katakan, bila ku buka mataku. Terima kasih Bapakku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Katakan, ku buka mata. Terima kasih Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami rindu untuk mengenal Engkau ya Bapa. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Kami melihat Engkau terkagum. Kami melihat karya tangan-Mu dalam hidup kami. Kami tersanjung karena Engkau telah membentuk kami menjadi indah di pemandangan-Mu ya Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kasih-Mu menembus langit, menerabas cakrawala. Dan hari ini kami sudah bangun berada dalam rumah Tuhan. Kami siap di rumah masing-masing, ikut tenggelam di dalam kasih Bapa. Kiranya Tuhan beri kami sehat, kami tetap aman, dan kami melakukan kegiatan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami sehat, roh kami menyala, jiwa kami berkobar-kobar. Hati kami penuh dengan damai sejahtera, tenteram, dan Tuhan dipermuliakan. Ibadah kami buka, kami percaya jadi atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan renungan dengan tema milikilah kasih untuk mengasihi. Kalau kita mau mengasihi, kita harus punya kasih. Kalau kita mau kasih uang sama orang, milikilah uang lebih dulu. Karena kalau tidak, mau kasih apa? Kasih uang sama orang tidak punya duit, mau kasih apa? Kasih sama orang tidak punya kasih, mau kasih apa? Makanya tema kita berkata, milikilah kasih untuk bisa dapat mengasihi.
Nah, saudara sekalian, ayat pembacaan kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 bunyi firman Tuhan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Saya ulangi lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau terjemahkan begini berarti, milikilah Allah, milikilah kehidupan Allah, milikilah kuasa Allah, milikilah berkat Allah untuk bisa berbagi, bisa mengasihi dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak punya kasih, berarti tidak mengenal Allah. Jangan kau bisa mengasihi, enggak kenal aja enggak, apalagi punya. Nah, oke, kita lanjutkan. Apakah kasih itu? Bagian yang pertama, ada 3 bagian yang kita bahas pada pagi hari ini secara singkat-singkat saja. Yang pertama, apakah kasih itu? Jadi, kita mau jelaskan nanti apa itu kasih. Yang kedua, kasih Allah melebihi segala kasih apapun juga. Yang ketiga adalah, siapakah yang membutuhkan kasih? Moga kiranya saudara di antaranya membutuhkan kasih. Apakah kasih itu? Bagian yang pertama, kasih adalah perasaan tertarik dan terikat yang disertai dengan kesediaan untuk berkorban. Apakah kasih itu? Suatu perasaan yang tertarik, terikat, dan juga tertarik dan memiliki kesediaan untuk melepaskan, menjabarkan, membagikan, memberi, dan mengasihi. Itulah kasih. Nah, ada 2 macam kasih. Yang pertama adalah kasih manusia. Kasih manusia ini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah kasih eros. Kasih eros ini orang bisa ungkapkan atau ucapkan dengan kategori kasihnya Romeo dan Juliet. Artinya kasih antara orang-orang muda yang beda jenis. Kasih seperti begini, sewaktu-waktu berubah. Kasih seperti begini bisa berlanjut dengan seterusnya kepada jenjang yang lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua adalah storge atau kasih keluarga, family, antara hubungan darah. Misalnya bapak dengan anak, anak dengan mama, kakak dengan adik. Itu adalah kasih di dalam keluarga, dalam family. Saling mengasihi, pasti saling membutuhkan dan saling melengkapi dan menolong. Inilah kasih dalam keluarga. Kasih yang ketiga adalah philia atau filio. Kasih ini adalah antara teman. Bisa wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Itu adalah sahabat sejati. Satu contoh. Kasihnya Daud dengan Jonathan. Itu adalah kasih sejati. Pernah mereka mengadakan perjanjian, itu jarinya dilukai, keluar darah lalu disatukan. Itu namanya mereka menyatukan jiwa, sehati, kasih sejati, milik bersama, saling menolong, saling menjaga, saling memelihara. Dan kasih ini kasih yang indah, luar biasa, komitmen yang dalam, namanya kasih sejati. Nah, macam yang kedua adalah kasih Allah. Kasih Allah ini cuma tunggal, namanya kasih agape. Nah, kasih ini, prinsipnya kasih ini adalah memberi, adalah berbagi, adalah melepaskan dan mengasihi. Prinsipnya seperti itu, tidak mengharapkan timbal balik. Dan kasih ini sifatnya kekal. Kasih yang pertama tadi, kasihnya manusia itu mengharapkan kembali, kemudian bisa runtuh, bisa pupus, bisa berhenti. Dan ini kasih itu, kasih manusia adalah kasih fana. Tetapi kasih Allah ini, kasih agape ini, kasih yang kekal. Alkitab berkata nubuatan bisa berakhir, bahasa-bahasa lain bisa berakhir, perbuatan yang lain bisa berakhir, tapi kasih Allah tak pernah berakhir. Ia kekal, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi, sifat kasih Allah adalah kekal, tak pernah berubah. Bagian yang pertama selesai, kita pindah kepada bagian yang kedua, yaitu kasih Allah melebihi segala kasih. Kasih siapa yang hebat? Kasih sejati, kasih family, kasih sahabat dengan sahabat, kasih eros, tidak mampu menandingi, menyaingi kasih Allah. Kasih Allah itu sempurna, melebihi semua kasih yang ada di dunia ini. Kasih siapapun juga takkan pernah bisa mendekat kepada kasih namanya kasihnya Allah. Kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita akan cari logika untuk bisa menangkap kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah
melampaui kasih ibu terhadap anak-anaknya. Sekali lagi, kasih Allah melampaui kasih ibu terhadap anak-anaknya. Di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga, Kidung Agung pasal yang ketiga pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ketiga. Alkitab berkata begini, saya praktekkan. Alkitab berkata begini, itu menyatakan bahwa kasih mama, kasih ibu kepada anak itu begitu luar biasa. Firman Tuhan berkata begini, tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kiri mama. Tangan kirinya mama di bawah kepalaku. Seandainya bayi itu berkata demikian, tapi dalam tulisan Kidung Agung ini berkata, digambarkan itu Allah sedemikian, dia berkata, seorang ibu meletakkan tangannya di bawah kepalaku, tangan kirinya di bawah kepalaku, sehingga kepala ini tidak jatuh. Dan kemudian ia berkata lagi berikutnya, tangan kanannya memeluk aku. Sedemikian, amankah saudara kalau digendong sedemikian di tangan mama? Kalau ini tangan ini diumpamakan seperti tangan Allah, begitu nyamannya. Penulis Kidung Agung berkata, seperti itu Allah memeluk aku. Aku begitu aman dalam pelukan Bapa, pelukan Yesus. Tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku, maka aku rasa aman. Saudara, ibu-ibu coba praktekkan kepada bayi. Kalau gendong bayi kan begini nih. Itu firman Tuhan sudah lukiskan sedemikian. Tangan kiri di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku rasa aman, tidak akan jatuh. Kenapa? Hangat kepada pelukan sang mama, aman kepada pelukan Tuhan Yesus, Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Saudara, Bapak Ibu di rumah, rasakan pelukan Tuhan. Kalau kita di dalam genggaman tangan Tuhan, begitu amannya. Saya logikakan lagi dengan satu cerita. Di Sumatera ada sungai besar namanya Sungai Musi. Di pinggir kali itu mereka berjanji bikin rumah, dan ada mereka itu bikin tempat untuk cuci pakaian. Suatu ketika ada seorang ibu sedang asik mencuci pakaian, lalu bayinya yang umur 3 tahun itu asik juga main-main di situ. Kepleset jatuh ke dalam sungai, lalu buaya menangkapnya. Kakinya sudah masuk di dalam mulut buaya. Ibu ini refleks, dia ambil kayu dan kemudian lompat. Ibu itu lompat, dia pukul itu kepalanya buaya. Dan kemudian tangannya dengan sekuat tenaga dia buka itu mulut buaya. Dan lepas itu bayi dari mulut buaya. Dan kemudian buaya itu tenggelam, dan ibu ini memeluk anaknya kemudian naik ke atas. Begitu seorang ibu, karena cintanya kepada anaknya, karena kasihnya kepada anaknya, tidak peduli nyawanya akan juga dimakan oleh buaya. Kenapa? Saking cintanya kepada anaknya. Satu lagi ilustrasi. Suatu saat ada pertunjukan dan kemudian menarik hadiah $100. Diadakan satu pertandingan untuk memeras jeruk. Saudara, itu karena berhadiah jadi banyak peminatnya. Di atas panggung dan pesertanya itu ribuan orang. Saudara, karena cukup besar hadiahnya, orang laki pun ikut naik memeras jeruk dan tidak ada yang airnya keluar. Entah diapakan jeruk itu sehingga kering. Setiap orang naik, dari peserta 1 sampai peserta yang ke-50, tidak ada yang bisa meneteskan satu tetes pun air jeruk. Seorang ibu yang kurus, sudah setengah baya, tiba-tiba naik. Sebelum ibu ini, orang laki dan wanita, orang-orang binaraga yang ototnya besar-besar, tubuhnya besar-besar, tenaganya luar biasa, tidak berhasil meneteskan satu tetes pun air jeruk yang diperas di atas panggung. Tetapi wanita yang kurus ini naik dengan pedenya. Orang melihatnya, kenapa ibu itu sehat apa enggak, waras apa enggak? Sudah tahu badannya kecil, orang besar aja enggak berhasil meneteskan air jeruk yang diperas. Ini kok dia berani naik? Saudara, dia lakukan perasan yang pertama, tidak keluar. Perasan yang kedua, tidak keluar. Perasan yang ketiga dan sampai yang ketujuh, tidak keluar. Saudara, sampai perasan yang ke-12, air keluar dari jeruk yang diperas itu kira-kira 10 tetes. Bersorak peserta yang ribuan orang itu dan penonton. Mereka terkagum-kagum. Ibu ini bawa tenaga apa, gerangan kah? Setelahnya diwawancarai, siapa gerangan ibu ini? Ibu itu menjawab, aku adalah seorang janda, ditinggalin anak oleh suamiku kembar 7. Ibu ini minta maaf karena kurang gizi, ASINya tidak keluar. Ia berkata, untuk memberikan minum kepada bayi-bayinya,
pakai air jeruk yang diperas. Saudara, dari sekian bulan dia harus memeras. Walaupun jeruk itu sedikit sekali airnya, tapi bagi dia berkata, 10 tetes buat satu bayiku, ini sudah memberikan kehidupan. Saudara, artinya apa? Ibu ini berjuang untuk menghidupi bayi-bayinya. Yang kedua, kasih Bapak. Apakah kasih Bapak bisa dekat-dekat dengan hebatnya kasih Bapak? Kasih Bapak manusia, ayah, kasih seorang ayah, apakah kira-kira agak mendekat dengan hebatnya kasih Allah Bapa, kasih Kristus Yesus Tuhan? Suatu ketika, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang bapak punya anak usia 3 tahun. Dia datang kepada anaknya dan berkata, John, dia buka tangannya, John, buka tangannya begini. Anaknya lagi kumpulin mainannya, lagi asik, lalu papanya datang. Dan dia berkata, ayo datang kepada Daddy. Anak itu datang mendekat, dan kemudian dia kasihkan mainannya. Papanya ambil, kemudian papanya jatuhkan lagi. Sudah itu diambil lagi yang lain mainannya, diberikan kepada papanya lagi. Papanya jatuhkan lagi mainan itu. Sampai ketiga, keempat, kelima, sampai mainan anak kecil itu habis. Tangan papanya masih begini terus. Lalu anak ini berkata, Daddy, aku sudah tidak punya mainan, aku tidak punya apa-apa lagi. Tangan papanya masih begini terus. Anaknya bingung. Dia cari lagi, mau kasih apa lagi, papa minta apa lagi. Dan anak itu sudah tidak punya apa lagi. Kemudian datang, anak ini datang. Yang dikasihkan bukan mainannya lagi, tapi badannya. Papa ini, ayahnya masih buka kedua tangannya. Ternyata yang disukai, yang dimaui sang papa, sang ayah ini bukan mainan anak itu, bukan milik anak itu, bukan kepunyaan anak itu. Yang dimaui ayahnya adalah badannya, hidupnya, dirinya. Lalu anak itu menyerahkan diri kepada papanya, kemudian dipangku, dipeluknya dia, digoyang-goyang, dia berkata, ini anakku yang kekasih, anak yang kusayangi. Begitu bahagianya anak itu dalam pelukan ayahnya. Saudara, tidak ada kasih yang melampaui kasih Bapa. Apakah kasih ibu tadi sudah mirip? Belum. Apa kasih ayah ini sudah mirip? Belum. Mari kita melihat kasih Yesus. Apa kasih Yesus seperti apakah? Kasih Yesus, kasih Bapa di dalam Yesus diwujudkan di sini, dituliskan di dalam Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang 49 ayat 16 berkata begini, telah kutulis, kuukir, kulukiskan dirimu di dalam telapak tanganku. Yesaya menuliskannya bahwa Allah berkata, hai manusia, telah kulukiskan, kuikirkan dirimu, hidupmu di dalam tanganku. Kapan dilukiskan di dalam tangannya itu? Suatu saat ketika murid-murid Yesus kumpul di atas loteng di Yerusalem. Seorang dari antara sekian murid-murid tidak ada. Tetapi pertemuan kedua kalinya, Yesus datang dengan tidak disangka-sangka oleh mereka. Ketika pintu semua tertutup, lalu tiba-tiba muncul seorang yang berpengaruh. Dia berkata, salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Ternyata itu adalah Yesus. Saat itu Thomas ada. Lalu Yesus berkata, lihatlah tanganku yang berlubang paku. Engkau sudah melihatnya. Silakan masukkan jarimu ke dalam lubang tanganku. Inilah dirimu dilukiskan di sana. Hidup kita sudah dilukiskan oleh Allah di dalam tangan Yesus ketika dipaku di atas kayu salib. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, Dia wujudkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ia berkata, demikian itu Allah mengasihi seluruh manusia di dunia ini, sehingga memberikannya anaknya yang tunggal yang dijelmakan menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, supaya dihadirkan di dalam dunia ini agar bisa diterima oleh orang, oleh manusia seluruh dunia. Firman berkata, Allah Bapa mengaruniakan, mengasihi, mengorbankan, memberikannya Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak dibinasakan, melainkan beroleh hidup yang kekal dan kekal dan kekal dan kekal selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, siapakah yang memerlukan kasih? Siapakah yang memerlukan kasih? Tema firman Tuhan berkata, milikilah kasih untuk mengasihi. Ayat pokok kita tadi berkata,
barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ulang lagi, firman pokok pagi hari ini berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah itu adalah kasih. Saudara, kalau Allah adalah kasih, dikatakan kalau tidak mengenal Allah, bagaimana bisa mengasihi? Hukumnya firman itu begini, saudara. Setelah mengasihi Allah, lalu yang kedua dikatakan begini. Yang pertama dikatakan begini, yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan berikut dan berikut dan berikut. Yang kedua, hukum yang sama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Yang pertama digunakan tentang kasih yang dimiliki ini adalah mengasihi Allah. Tetapi masalahnya ini pertanyaan tadi dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, enggak kenal. Jangankan mengasihi, kenal aja enggak. Karena kata-kata di bawahnya berkata, ia tidak mengenal Allah. Berarti mengasihi bertalian dengan mengenal. Saudara sekalian, siapa yang mengasihi Allah mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Saudara, dari hukum utama tadi katakan kasih Allahmu dengan segenap hati. Yang kedua, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 3 oknum yang harus dikasihi. Oknum yang pertama kasih kepada Allah, yang kedua diri sendiri, dan yang ketiga sesama manusia. Saudara, kalau belum kenal Allah, pasti nggak bisa mengasihinya. Kenali Allah dulu. Orang kalau sudah mengenal Allah, pasti ada pertemuannya, perjumpaannya. Mengenal Allah dan dia kenal Allah, dia mengasihi Allah. Itu hukum pertama. Yang kedua, kalau dia sudah mengasihi Allah, dan Alkitab berkata, kasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri artinya mengenal diri. Mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal orang lain. Mengasihi Allah, mengasihi dirinya, mengasihi orang lain. Itu urut-urutannya. Kapan bisa terjadinya? Ketika ada perjumpaan dengan Allah. Seperti Musa, sebelumnya dia mengenal Allah, dia berkata, aku ini hebat. Setelah kenal Allah, dia berkata, aku ini bobrok, aku butuh Allah. Saudara, demikian Paulus, sebelum dia kenal Allah, dia berkata, aku kaya, aku hebat. Tapi setelah ketemu Allah, dia berkata, segala itu tidak membawa manfaat bagiku. Jikalau aku tidak kenal Yesus, aku tidak diselamatkan. Nah sekarang, kita akan melihat sebentar, siapakah yang membutuhkan kasih? Apakah saudara punya kasih? Apakah saudara harus dikasihi? Atau sudah bisa membagi kasih? Karena saudara sudah memilikinya. Kalau belum, milikilah kasih hari ini. Kenalilah Allah hari ini. Kasih Allah, kasih diri sendiri, dan kasih orang lain. Saudara, pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 1977, ada seorang legenda. Dia adalah penyanyi yang hebat, pemusik yang hebat, dan kekayaannya sudah luar biasa. Namanya Elvis Presley. Ini penyanyi rock and roll, pemuda ganteng dari Amerika, pemusik yang luar biasa, terkenal, kaya, manggungnya luar biasa. Mungkin sudah semua kota di Amerika sudah dikelilingi untuk show. Mungkin semua mata di Amerika pada masa itu sudah melihat dia. Betapa tampannya dan hebatnya penyanyi ini luar biasa. Baru naik panggung, ibu-ibu sudah putar-putar, ada yang gulung-gulung, saking merasa hebat, bahagia melihat dia. Hebat, pengaruhnya luar biasa, digandrungi orang. Baru orang mendengarkan namanya, orang sudah kepingin terbang, saking hebatnya. Kendaraannya, punya pesawat jet pribadi. Katanya di depan mobil itu sampai dilapisi oleh berlian. Saking hebatnya, duitnya banyak. Suatu ketika didekati seorang wartawan. Wartawan bertanya kepada dia, Elvis perlu apa sekarang? Setelah punya segala-galanya, dia menjawab, aku tidak butuh apa-apa. Tetapi kenapa sedih sedemikian? Sejenak berpikir dan tidak menjawab pertanyaan itu. Wartawan penasaran bertanya lagi, Elvis, kau butuh apa sekarang? Ketenaran kau sudah punya, kekayaan sudah punya, kesehatan sudah punya, nama besar punya, segala-galanya kau punya.
Dia berkata, aku miskin. Wartawan penasaran, apa gerangan maksud Anda? Anda berkata aku miskin. Dia menjelaskan, aku hanya butuh satu yang belum punya. Apa itu? Dia berkata, aku ingin dicinta. Aku membutuhkan kasih. Saudara, jawabannya hanya butuh cinta dan kasih. Berarti punya segala-galanya. Tak berarti bagi dia. Terakhirnya dia berkata, aku satu lagi kekurangan, yaitu cinta kasih. Saudara, orang model begini ternyata hidupnya tidak puas. Begitu sengsaranya, karena dia tidak punya kasih. Tidak ada yang mengasihi, tidak ada yang cinta kepada dia. Karena kenapa? Tidak pernah jumpa dengan Allah. Tidak pernah mengenal Allah. Ia tidak punya kasih. Alkitab ini berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Berarti orang ini, saya tidak katakan dia tidak kenal Allah, tidak punya Allah. Barangkali belum mengalami penjumpaan dengan Allah, atau belum membuka hati dan sebagainya. Dan akhirnya saudara, pada tanggal 16 Agustus tahun 77, meninggal dunia dengan obat-obatan. Lenyap dan segalanya, apa yang dia punya tak berarti bagi dia, ditinggalkan semuanya. Yang kedua, ilustrasi seorang Marilyn Monroe. Orang ini wanita cantik. Nama awalnya, nama kecil namanya Norma. Seorang Norma sampai pada meninggalnya pun dia tidak sempat kenal papanya atau ayahnya. Bayangkan, sampai dari usia sekian tahun sampai usia 36 tahun dia tidak pernah kenal papanya. Dia pakai nama orang lain untuk masuk ke dalam akte lahirnya. Saudara, orang ini tersohor pada zamannya, wanita tercantik kata orang, kata wartawan, kata majalah pada zamannya, wanita terkaya pada zamannya, paling terkenal, panggungnya luar biasa, sekali naik panggung jutaan orang menonton mendengarkannya, saking terkenalnya. Tetapi saudara, suatu saat ditemui di dalam satu pondok. Dalam satu pondok, bukan restoran, bukan tempat yang mewah. Di dalam satu pondok, dia sedih. Wartawan menanyakan, kenapa Anda ada di sini? Ini bukan tempatmu. Biasanya engkau di panggung yang terkenal, kenapa ada di sini? Dia berkata, aku kesepian. Saudara, kenapa orang kesepian? Gelisah hatinya, tidak tenang. Ayat Alkitabku menjawab, kecuali dekat Allah saja engkau akan tenang. Dekat dengan segala sesuatu tidak akan tenang. Kita butuh uang, kita nama yang baik, kita butuh nama baik, kita butuh keberhasilan, kita butuh kehebatan. Tetapi semuanya tidak bisa menjamin kita untuk menjadi tenang dan selamat kecuali dekat dengan Allah. Mereka butuh kasih. Rupa-rupanya mereka belum menikmati kasih yang kekal. Di antara mereka ada yang tidak mengenal, tidak merasakan kasih ayah, apatah lagi kasih Yesus. Saudara, saya bacakan satu ayat dan menjadi ayat penutup buat kita sekalian ya. Alkitab di dalam di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, kata firman Tuhan demikian. Aku berdoa supaya kamu sama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, satu perlu dicatat, dapat memahami. Saya teruskan. Betapa lebarnya, betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Kristus bagi kamu. Paulus sampai berdoa, dia berkata, berdoa bagi jemaat di Efesus supaya kamu memahami. Jangan memahami, kenal aja enggak. Sampai-sampai Paulus menangis, dia berdoa, jemaat di Efesus, aku berdoa supaya kamu memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Kristus bagi kamu, tapi kamu tidak mengerti. Ayat berikutnya berkata lagi, dan dapat mengenal. Terakhir Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu mengenal, mengalami, merasakan kasih Yesus itu. Saudara, orang baru tenteram kalau menyelami, mengenal, dan merasakan kasih Yesus. Saudara, suatu saat, ini penutup, ada Alexander Agung. Dia sudah pesan-pesan sebelum meninggal dunia. Dia berkata begini, nanti kalau aku mati buat begini, buat begini, buat begini, buat begini.
Banyak orang mengatur kematiannya sedemikian. Sak upacara, sak penguburannya, siapa yang khotbah, siapa yang pimpin doa, siapa yang taburkan tanah, dan lain sebagainya. Itu kemauan orang. Tapi kadang-kadang beda dengan kemauan Allah. Lalu Alexander Agung, dia berkata, nanti karena tempat penguburannya kira-kira 500 meter dari rumahnya ke kuburan, karena dekat dengan raja toh. Nah, dia berkata semua dokter akan mengusung, peti matinya yang mengusung adalah dokternya sekitar 50 orang. Tuh, saudara bayangkan dokter pribadi sekitar 50 orang, tangan punya dokter sendiri, kuku punya dokter sendiri, rambut punya dokter sendiri, telinga punya dokter sendiri, setiap gigi punya dokter sendiri, seluruh anggota tubuhnya punya dokter pribadi sendiri-sendiri. Lalu ketika mayatnya mau dibawa ke pemakaman, dokter-dokter ini yang mengusung mayatnya, petinya. Itu pertama permohonannya. Permohonan yang kedua, artinya tadi itu dokter di sekelilingnya ternyata juga tidak sanggup untuk menahan kematian. Nah, yang kedua, pesan yang kedua adalah nanti kedua-dua tangannya dikeluarkan dari dalam peti itu, melambai-lambai kepada orang di sepinggir jalan itu. Artinya apa? Sehebat apapun orang, sepunya apapun orang, tidak bawa apa-apa pergi mati. Tangan kosong. Orang kalau meninggal bawa tangan kosong, nggak bawa uang banyak. Yang kedua, yang ketiga, di sepanjang perjalanan dari rumahnya ke kuburan itu dihampari dengan uang lembaran dolar. Artinya apa? Bahwa uang yang dia punya itu tidak bisa ikut berangkat ke sorga. Saudara sekalian, kalau kita mati, kita bawa apa? Ketika kita masih hidup, kita bikin apa? Kalau kita masih hidup, milikilah kasih dan mengasihi orang lain. Milikilah kasih dan mengasihi Allah. Layanilah Allah. Keseriusan, kesungguhan kita memiliki kasih adalah, kalau kita hidup, kita tahu tugas kita. Kita tertib, beribadah, memelihara kesehatan, kerja baik cari rezeki, dan tetap kita harus pergunakan waktu, selalu kontak dengan Allah. Takut dan hormat kepada Allah Bapa. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan dan berhasil, kita tahu ini terlibatnya Tuhan di dalamnya. Apa yang bisa kita makan, kita masukkan dalam prinsip bahwa ini karena kehendak Tuhan. Saudara, kita harus tahu, hidup ini anugerah. Selama kita masih ada waktu, mari kita tetap setia dan tertib kepada Tuhan dalam ibadah bersama dengan keluarga. Berikutnya saudara, lalu ketika kita sudah mati, apa kita bawa? Kita sudah bawa bukti kasihnya Tuhan, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Kita sudah bawa hidupnya kasihnya Tuhan, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Bersama Tuhan, kapanpun kita mati, bukan caranya mati soal kita persoalkan, tetapi seperti apakah waktu kita masih hidup dan kita sudah terima hidup yang kekal atau tidak sampai kita berangkat untuk selama-lamanya. Kemana perginya? Terserah. Pilihan Anda. Milikilah kasih untuk mengasihi kasih Allah sesama manusia, dirimu juga. Hari ini Tuhan berkati. Dimanapun saudara berada, praktekkan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Roh Kudus menolong, memberkati firman. Kiranya ada manfaat menjadi berkat. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Tolonglah kami supaya ada kemampuan kami menyimpan, memiliki kasih. Kami punya stok kasih dalam perbuatan dengan iman. Siapapun kami, kasih itu kami pakai sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan semestinya. Kasih kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia. Tuhan memberkati firman. Banyak yang tidak jelas karena keterbatasan. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah terbatas, akan memberkati. Jemaat di rumah diberkati Tuhan. Dalam masa-masa COVID ini Tuhan lebih dari segala-galanya. Kasih Allah lebih dari segala-galanya. Tolonglah kami Tuhan. Kami mengerti bahwa kasih Bapa melampaui kasih mama kami. Kasih Bapa melampaui kasih ayah kami. Kasih Bapa dalam Yesus Tuhan melampaui segala kasih siapapun jua.
Terima kasih banyak buat kesempatan ini. Berikan kami kesempatan bisa beribadah di dalam rumah-Mu di sini Tuhan. Tuntun kami baik-baik. Kami siapkan diri baik-baik. Berikan kami keyakinan bahwa masih ada kesempatan kami bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Selama ini Tuhan, mungkin kami tidak mengerti dan banyak kali kami sia-siakan. Sekarang kami rindu ada di dalam rumah Tuhan. Masih ada waktu buat kami Tuhan. Tolong seluruh jemaat supaya tidak terulang lagi yang kami kerjakan yang lalu-lalu, tapi kami mau untuk setia selama-lamanya ya Tuhan. Ampuni akan segala kelalaian kami, atas segala kesalahan kami, atas segala keterbatasan kami. Berikan kami Tuhan kesempatan sekali lagi. Rumah ini dibuat untuk bersekutu dengan Tuhan di dalamnya. Sidang aku titip, Tuhan tolong mereka. Engkaulah Gembala yang agung, yang tahu mereka di sana seperti apa. Lindungi, sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah. Ya Tuhan, cukupkan makan minum mereka. Pekerjaan dikerjakannya dan hasil diberkati Tuhan. Dan mereka cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami mau tertib bersama-sama, sepakat bersama-sama, saling mendoakan, saling menyapa. Dalam nama Tuhan, kasih-Mu melampaui segala-galanya. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Mari lambaikan tanganmu. Nah saudara, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Sambil persembahan kita berikan, kita jalankan, kita naikkan pujian betapa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat-Mu. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, terima kasih. Ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, haleluya, puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada sebagaimana
Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Sampai berjumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.